Oke, oke. Jadi hari ini kita ada interview untuk tugas sekolah tentang pelajaran human capital atau yang berurusan dengan employee. Nah, di mana kita memecah beberapa bagian pertanyaan untuk susu. Nah, sebelumnya kita mau tanya-tanya lebih ke profil perusahaan dari Susu sih. Jadi kayak bisa ceritakan secara singkat aja, kayak bagaimana awal usaha ini bisa berdiri atau bisa memulai sih. Oke, kita mulai mulai bisnis ini tahun 2006 ya. Berarti kira-kira seumuran kamu lah. Ya, bisnisnya bergerak di bidang popok bayi, terus jalan terus sampai sampai sekarang lah. Jadi ya sudah sampai hampir seluruh Indonesia sih kalau untuk distribusinya, baik Hmm, offline maupun online ya. oke. Sejauh ini di dalam pabrik susu sudah handle berapa karyawan sih kalau sampai sekarang? Total kira-kira mungkin 200-an lah kira-kira, campur Hmm, ya. oke, oke, oke. Dan saat ini untuk produk di perusahaan susu sendiri sudah dijual sampai ke daerah mana saja ya? Hampir seluruh Indonesia, Matt. Seluruh Sudah Indonesia lah. mulai, oke, oke. Susu sudah mulai main ekspor juga kah? Atau di luar Indonesia? Ekspor kecil, ekspor kecil. Oh, oke, 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 oke sih. Oke, setelah itu, setelah profil dari perusahaan sendiri, kita mau tanya-tanya ke sistem operasional sendiri sih, yang ditanyakan oleh Surya. Ya. Oke. Untuk pertanyaannya aku lanjutin ya, Su, ya. Misalnya kalau ada kerusakan atau produk itu Su, di produknya susu itu gimana ya cara ngatasin komplain dari customer misalnya? Misal ada Eh, kerusakan. itu biasanya sih kecil ya kalau kalau hal seperti itu karena kan ini consumer goods ya. Hmm. Consumer goods kecil mestinya. Cuman kalau seumpama ada biasanya ya langsung diganti, dikirim ganti, datang ke tuker ke tokonya nanti setelah itu dari distributor baru baru dikirim balik. Ditukerin langsung di tokonya. Oh, Untuk nextnya, apa namanya? apa masalah yang sering muncul dari kegiatan sehari-hari produksinya dan misalnya cara ngatasin masalahnya itu. Su. Kalau di industri kan complicated ya, banyak sih, nggak bisa dipastiin apa. Tapi kan biasanya ada macam-macam, bisa dari supplier yang barangnya kurang bagus atau apa, atau eh, settingnya yang nggak sempurna. Ya kurang lebih seperti itulah. Tapi ya mestinya karena sudah lama anak-anak sudah tahu lah cara handle-nya. Untuk yang terakhir di sistem operasional itu, em, kan ada quality control gitu ya. Jadi gimana Ada. cara cara mastiin buat yang apa disebutnya kayak cacat produk atau apa gitu. Kayak jadi pelayanan atau produk Itu itu selalu bagus. itu kan random. Jadi setiap setiap berapa berapa waktu gitu di random kan diambil kan. Jangan Oh. kan mesinnya kan otomatis keluar gitu kan. Jadi di random, dites. Kalau seumpama ketahuan ada defect ya di hold dari jam berapa sampai jam berapa kira-kira maju mundur dari kejadiannya kan kurang lebih seperti itu cara penyelesaian. Untuk sistem operasional, pertanyaannya itu ada. Mungkin untuk next topiknya bisa dibahas Alvin, ditanya Alvin. Saya mau tanya mengenai pengelolaan karyawan, Su. Yang pertama ini, bagaimana cara mencari karyawan baru dan bagaimana Susuk bisa membuat mereka mau gitu bekerja di pabriknya Susuk. Sekarang kan kan anu ya apa namanya
Sudah enggak, kalau zaman dulu awal-awal kan sistemnya kan pakai koran apa-apa seperti itu. Kalau sekarang kan ada job street, ada web-web seperti itu kan. Rata-rata ya ada beberapa yang dikenalin orang sih, direkomendasiin orang gitu. Oh, gitu ya, Su. Karena ada Pakai job web ya street sekarang. apa-apa. Tapi nggak tahu sekarang sekarang kalau kalau eh, teman-teman kamu kira-kira mereka nyari kerjanya dari mana sih? Kalau yang anak-anak muda sekarang. Kalau sekarang sih biasanya pakai LinkedIn ya, so ya. Iya, pakai Pakai Kalau LinkedIn, LinkedIn Su. ya. Jadi eh, Iya. di post lo LinkedIn ada dua arah ya. kalau LinkedIn itu lebih enak sih, so. Karena kita bisa lihat semua portofolionya dari setiap orang juga, terus achievement juga lebih gampang lah. Nah, bukan. Nah, company company ngirimnya ke LinkedIn-nya apa untuk ininya? Nyari Eh, pasif itu atau aktif? Bisa kalau misalnya apa ya, bisa dua-duanya sih, so. Antara orang yang mencari ke company, mereka chat ke company-nya, atau juga bisa company-nya. Tapi biasanya lebih ke perorangan sih. Jadi mungkin seperti kayak pemilik eh, pabriknya atau apa yang punya LinkedIn dan dia mungkin kirimkan broadcast ke orang-orang tertentu ya yang emang bisa menjadi sebuah peluang sih untuk karyawannya. So. Oh Tuh, iya iya iya. Itu bisa bisa broadcast ya, Mike. Matt ya. bisa tuh kalau Di LinkedIn broadcast untuk spesifiknya apa-apa, requirement apa-apa gitu ya di broadcast ya. bisa sih, so. Cuman harus dipelajari lagi emang kalau untuk LinkedIn. Oke oke, thank you info nih. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, apa Susu ini ada pelatihan nggak untuk karyawan-karyawannya Susu? Untuk apa? Biar karyawannya bisa berkembang gitu, Su. Biasanya biasanya khususnya untuk orang yang baru ya. Kalau kalau yang lama gitu diajarin sama yang seniornya seniornya seperti itu. Ya kalau untuk yang tim sales apa-apa biasanya ada. Kalau produk baru atau mau ada campaign apa-apa gitu. Kalau yang regularly kelas gitu nggak ada sih. Ya paling diikutin eksternal lah. Ada eksternal ngadain apa gitu. Biasanya nawarin, kadang kita ikutin. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu apa ya? Kayak eksternalnya itu contohnya gimana? Macem-macem kan, kayak kayak yang warehousing, kayak ekspor import atau training ada aturan baru, terus dari konsultan pajak umpamanya ngundang gitu-gitu. Kurang lebih seperti itulah. Kebanyakan di Surabaya apa di luar kota, Su? Di Kalau Surabaya seperti sih, itu. di Surabaya. Terus yang terakhir ya untuk pertanyaan karyawannya, Su. Bagaimana cara membuat karyawannya itu semangat dan nyaman gitu bekerja di tempatnya Susu? Kalau itu, kalau yang berkaitan dengan kenyamanan itu biasanya ada jenjang jenjang karirnya atau ke ini ya apa sih bahasa bahasa singkatnya. Hmm, Merasa safe gitulah ya, sama lingkungan lingkungan kerja ya, itu yang umum yang utama. Tapi biasanya kalau anak-anak muda masih explore explore ya itu nggak bisa disalahin sih, dia kan masih berusaha nyoba nyoba nyoba. Gitu ya. So, aku Yes. izin tanya saran ya, Su ya. Ya Menurut silakan. Su, dari ini, apa interview kita hari ini ada yang kurang nggak, Su? Misal ada yang perlu diperbaiki nggak, nggak Su? nggak per oh nggak perlu, nggak, oke lah, oke lah, nggak masalah, biasa kan. Nanti kan Ramsyah, Su. tambah lama kalau kamu sering sering melakukan hal seperti ini kan enggak, kan kan bisa lebih lancar. Ya mungkin yang perlu disiapin untuk nextnya ya itu ya kira-kira
outline-nya apa yang mau didiskusiin kan, supaya objektifmu bisa dapat. Oh Kan iya pasti ya, Su. harus harus punya target kira-kira apa yang kamu pengen pengen ini, maksudnya pengen pengen didapat dari interviewnya. Su, pesaing usaha kan pasti semakin banyak ya. Banyak Itu banyak gimana cara Susuk menghadapinya? hmm, lebih banyak trial and error ya. Ya ada strategi khusus ada, tapi kan segala sesuatunya itu kan belum tentu berhasil ya. Karena kalau kalau umpamanya itu harga masing-masing perusahaan kan ada polisinya sendiri-sendiri. Kalau kita mau ngikutin terus kan belum tentu belum tentu bisa. Kayak promo kan pilihannya kita mau tetap ikut atau kita pilih hari yang lain, momen yang lain. Persaingan selalu ada, nggak bisa dianu itu, nggak bisa dihindarin sih. Semua pasti ada. Kamu aja di sekolah kan juga persaingan juga ada kan. Cuman bedanya kalau di sekolah kan eh, kamu belajar berhasil, umpamanya 5 orang bisa dapat 100 semua. Tapi kalau bisnis kan nggak bisa. Kalau orang lain beli produkmu, berarti dia nggak perlu beli produk orang lain kan. Kalau customer Iya, kita beli produk, umpamanya pindah, berarti kan kamu kehilangan sales kan. iya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya mesti berubah lah intinya. Kami mau ini, Su, tanya saran. Misal nanti kita mau buat perusahaan nih, biar jadi lebih baik ke depannya itu apa, Su, saran-sarannya? Saran-sarannya ya berani nyoba, cuman itu. Karena nggak nggak bisa segala sesuatu nggak bisa ini ya, nggak akan sesuai dengan planningmu itu pasti wes. Ya justru belajarnya dari kegagalan-kegagalan itulah. Oke sih, Su. Ya benar juga ya. Emang kita harus apa ya? Mulai lah yang penting ya. Yang penting mulai. Betul, betul. Jok kagen mikir wis. Iya, Yang Su. penting objektifnya ada kan. Benar, benar. Tujuannya Nah, tujuannya yang mau dicapai itu ada, mulai. Nah, hambatan-hambatannya ya diatasin. Kamu kan wis pernah ngerasain, Matt. iya. Nah, Nggak ada lagi sebenarnya selain itu. sebelum kita menutupi apa ya pertanyaan atau interview hari ini, sebenarnya kayak mau tanya dikit sih, dikit tentang kayak mungkin ada nggak target untuk perusahaan Susuk sendiri, nggak usah 5 tahun ke depan lah, maksudnya yang kayak paling Susuk harapkan lah untuk secepatnya. Ya pasti setiap setiap periode kan kita harus harus tentuin goal settingnya, toh, Matt. Betul, Jadi goalnya harus harus umpamanya harus tumbuh berapa itu kan kan harus disetting targetnya. Dan benar, target itu kan bisa kecapek, bisa nggak kecapek. Karena variabel untuk menghambat itu kan banyak. Kan pesaing, apa segala, terus kondisi perekonomian, apa segala itu kan ada semua. Jadi ya selalu di target, selalu ada targetnya. Sama, kamu sekolah juga seperti itu kan. Jadi betul, harus apa, nilainya apa, IP-nya berapa, itu kan harus disetting targetnya. Kalaupun kalaupun nyampe umpamanya berapa? Kamu grade-nya sampai sampai berapa? Maksimal 4 ya. 4 ya benar, 4. Nah, umpamanya 4. Kamu sudah nyampe 4 kan target selanjutnya kan sudah tidak ada kan mentok itu sudah. Target berikutnya kan mempertahankan. Betul, Itu kan juga tidak gampang. Effortnya betul, apa? Ya itu kan segala sesuatu kan itu kan kamu punya target gitu kan pasti harus ada korban nih. Waktunya waktu main apa. oke. Ada kalau target sih pasti ada.
Harus Eh, disetting intinya. jadi kalau Matthew bisa rangkum ya mungkin target dari Susu sendiri adalah untuk mempertahankan ya berarti ya, Su, ya. Ya kalau kalau bisnis kan nggak cukup kamu mempertahankan itu. Kenapa? Karena biayamu itu s- akan naik terus. Jadi kamu harus tumbuh. Hmm. Itu Oke. masalahnya. Karena kan umpamanya kamu 200 orang. 200 orang ini gajinya sekarang nggak sama gajinya tahun depan kan sudah beda. Betul. Biaya gajinya aja dari biaya gaji umpamanya. Nah, itu kan biaya gajinya kan lebih besar. Kalau lebih besar, belum mesti marginmu tahun depan bisa lebih bagus. Marginnya sama aja berarti kamu jualnya harus lebih banyak kan. Ya, betul. Hmm. Jadi minimal itu. Oke, oke. Itu Terus contohnya sih. untuk penutupan ya, untuk terakhir ini Matthew pengen tahu sih, kan pastinya di bisnis, setiap bisnis lah, karena sekarang ada perubahan teknologi ya, pastinya di era digital ini semua bisnis ini tambah susah pastinya. Dan kalau dari Susuk sendiri, bagaimana sih cara mengikuti perkembangan dari zaman atau kayak persiapan Susuk lah anggapannya untuk menghadapi perubahan teknologi di masa depan ini? Hmm, dibilang tambah susah itu ya enggak juga sih. Pasti segala sesuatunya itu pasti pisau mata dua lah. Pasti ada yang dimudahin, pasti ada yang disusahin. Itu pasti, wes. Hukumnya selalu seperti itu. Hukumnya akan selalu seperti itu. Jadi ya mau nggak mau ya harus belajar. Salah satu contohnya kan bisa 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 ya dari ngobrol-ngobrol gini, Matt. Dari ada orang yang mungkin lebih tahu dari kita untuk sharing-sharing gitu. Kan pasti ada. Oke. Terus dari iklan-iklan, terus sekarang kan semuanya semuanya informasi ada di YouTube apa-apa kan semua ada orang yang mau sharing mesti. Informasi gampang didapat kalau sekarang. Justru kamu anak-anak muda kebanjiran informasi, tinggal bagaimana kamu milah-milih mana yang kamu butuhin, mana yang enggak. SMA-nya dari mana aja ini semua? Campur. Campur. Aku dari Gloria Timur, Su. Gloria 2. Wih, lo berarti kamu tinggal sana? Enggak, Su. Sewa apart, jadi biarin nggak bolak-balik. Kalau misalnya hari Oh, biasa, makanya. balik ke rumah timur. Oh lah iya, jauh itu. Ujung Surabaya ke ujung Surabaya itu. Iya, kalau PP kerasa, kerasa, Su. Hmm. Viko di mana? Iya, Su. Viko, Su. Itu, aku. Oh NPO, iya iya. sih, sorry. Kalau Alvin sama Surya? Kalau aku dari Bali, Su. Jadi SMA di Oh, Bali. Iya, merantau ya. iya Asik dong. merantau. Jadi sini di apart. Kalau Alvin dari Sinlui itu Oh, dari Sinlui juga. SMA-nya. Oh iya, 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 iya. Anak Isuzu 3 di Sinlui, dari Sinlui juga sih. iya, kenal tuh kalau Cliff-nya. Oh, sama Cliff kenal. Pernah satu kelas. Iya, enggak, teman basket. Oh, teman basket. Iya, Ya, 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 ya. Ini kan Matthew kan juga teman basketnya. Musuh sekalian teman. Lu dulu dari mana, Alvin? Klubnya mana? Warrior dulu saya. Oh, bareng Daniel ya. Iya, sama sama Daniel sama Darren. Oh, iya, 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 iya. Ya enak lah kalau